Bismillah, hari ini kita akan lanjutkan proses pembelajaran ke bagian terakhir dari mata pelajaran kimia dasar, yaitu bab kelima mengenai konsentrasi larutan. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian larutan dan konsentrasi larutan, kemudian dapat menerapkan satuan konsentrasi persen dalam perhitungan pembuatan larutan. Yang ketiga, dapat menerapkan satuan konsentrasi molaritas dalam perhitungan pembuatan larutan. Yang keempat, menerapkan rumus pengenceran dalam perhitungan pengenceran larutan, serta menerapkan rumus pencampuran dalam perhitungan pencampuran larutan. Larutan ini merupakan bagian dari campuran. Jadi campuran antara dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Kedua komponen ini kemudian bercampur secara homogen, sehingga larutan dapat pula disebut sebagai campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Nah, jadi harap diingat baik-baik saat kita menyebut istilah larutan, maka sudah harus dipahami bahwa larutan itu terdiri atas dua komponen, yaitu zat terlarut dan pelarutnya. Nah, di mana zat terlarut ini umumnya adalah zat yang berjumlah lebih kecil, sementara pelarut ini adalah zat yang jumlahnya biasanya lebih besar, meskipun tidak selalu demikian, karena terkadang suatu zat jika bercampur dengan air, meskipun airnya dalam jumlah sedikit, air tetap kita sebut sebagai pelarut, sementara zat yang lain itu yang kita sebut sebagai zat terlarut, karena air ini merupakan satu zat yang berfungsi sebagai pelarut universal, sehingga jika bergabung dengan zat manapun biasanya air yang disebut sebagai pelarut. Nah, konsentrasi larutan ini didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan dan pelarut. Jadi dalam konsentrasi larutan yang dibandingkan adalah jumlah dari zat terlarut terhadap jumlah larutannya, atau jumlah dari zat terlarut terhadap jumlah pelarutnya. Jadi harap memahami masing-masing definisi dari satuan konsentrasi larutan yang akan kita bahas nanti, sehingga kita tidak salah menggunakan istilah apakah perbandingannya terhadap larutan atau perbandingannya terhadap pelarutnya. Berikut ini adalah beberapa contoh satuan konsentrasi larutan. Tidak semuanya terekap dalam tabel ini, tetapi ini yang umum digunakan dalam perhitungan kimia maupun dalam analisis kimia di laboratorium. Jadi ada beberapa satuan konsentrasi. Di tabel ini sudah dituliskan simbol, kemudian nama, serta rumus umum dari masing-masing satuan konsentrasi. Meskipun nanti fokus pembahasan mengenai konsentrasi larutan hanya akan fokus pada 4 satuan konsentrasi yang utama, yaitu persen, molar, normal, serta ppm larutan. Jadi tidak seluruh satuan konsentrasi yang ada di tabel ini nanti yang akan kita bahas secara detail. Jadi hanya fokusnya ada pada 4 satuan konsentrasi yang umum digunakan dalam analisis di laboratorium. Selebihnya ada beberapa yang akan dibahas tapi tidak begitu detail. Kita mulai dengan satuan konsentrasi yang pertama, yaitu persen, atau biasa juga disebut persen konsentrasi. Nah, persen konsentrasi ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu persen berat. Nah, simbolnya adalah persen W per W. Ya, ini versi Inggris, weight per weight. Atau kalau versi Indonesia dan yang paling sering kita gunakan di laboratorium adalah istilah persen B per B atau berat per berat. Nah, harap diperhatikan simbol yang mendampingi persen ini. Jadi kalau berat per berat, jadi simbol yang di atas yang disebut duluan ini menyatakan jumlah untuk zat terlarut, sementara yang setelah tanda silang atau tanda per itu menunjukkan informasi untuk larutannya. Jadi kalau B per B berarti berat zat terlarut tiap 100 satuan berat larutan, sehingga kalau yang umum digunakan untuk B per B adalah gram zat terlarut tiap 100 gram larutan. Jadi B per B berarti berat zat terlarut terhadap berat larutan. Kemudian untuk yang kedua adalah persen volume per volume. Versi Indonesia maupun Inggrisnya simbolnya sama, V per V. Nah, dari simbolnya bisa kita lihat bahwa
Zat terlarut nanti akan terukur dalam ukuran volume, sementara untuk larutannya pun dalam ukuran volume karena simbolnya adalah V per V. Didefinisikan sebagai mililiter zat terlarut tiap 100 ml larutan. Kemudian jenis persen yang ketiga adalah persen berat per volume, atau simbolnya adalah persen W per V. Ini versi Inggris, weight per volume, atau kalau versi Indonesia dan yang sering kita gunakan di lab adalah persen B per V atau berat per volume. Nah, definisinya berarti nanti zat terlarut dalam satuan berat sementara larutannya dalam satuan volume, sehingga didefinisikan sebagai satuan konsentrasi yang menyatakan gram zat terlarut tiap 100 ml larutan. Jadi contoh di sini misalkan ada larutan NaCl 5% B per V. B per V berarti zat terlarut dalam satuan berat sementara larutannya dalam satuan volume. Ingat, karena ini persen maka nanti larutannya harus dalam nominal 100, sehingga 5% B per V, 5 ini menunjukkan jumlah dari zat terlarutnya, karena kalau larutannya notasi yang digunakan adalah 100. Jadi larutan NaCl 5% B per V ini bermakna 5 gram NaCl dalam 100 ml larutan. Nah, contoh yang kedua misalkan ada larutan NaOH 30% B per B. Jadi B per B berarti berat terhadap berat. Maka di sini definisinya adalah ada 30 gram NaOH dalam tiap 100 gram larutan. Kemudian ada contoh yang ketiga, ada larutan etanol 10% V per V, volume per volume, maka didefinisikan sebagai 10 ml etanol dalam 100 ml larutan. Jadi larutannya selalu kita tuliskan dalam jumlah 100, sementara zat terlarutnya itu jumlahnya diperlihatkan pada simbol berapa persen dia. Jadi kalau 5% berarti zat terlarutnya 5 gram. Kalau 30% berarti zat terlarutnya 30 gram atau 30 ml tergantung simbolnya. Kemudian kalau 10% V per V berarti zat terlarutnya 10 ml. Nah, yang mana yang disebut dengan zat terlarut saat kita melihat tulisan seperti ini? Yang zat terlarut adalah zat yang dituliskan sebagai larutan apa gitu. Kalau disebut larutan NaCl berarti zat terlarutnya adalah NaCl, pelarutnya adalah air. Kalau disebut larutan NaOH berarti zat terlarutnya adalah NaOH, pelarutnya air. Kalau disebut larutan etanol berarti zat terlarutnya adalah etanol, pelarutnya adalah air. Jadi jika tidak disebutkan nama pelarutnya maka pelarutnya pasti air. Kecuali kalau dilarutkan dengan pelarut lain, nama pelarutnya pasti akan disebutkan. Misalkan ada larutan NaOH dalam alkohol, berarti zat terlarutnya adalah NaOH, pelarutnya adalah alkohol. Tetapi jika tidak ada penyebutan pelarut, maka secara otomatis pelarut yang digunakan pasti air. Nah, berikut ini adalah rumus perhitungan untuk menghitung besarnya persen larutan. Jadi meskipun sebenarnya tanpa menggunakan rumus pun, yang penting logika definisinya kita bisa pahami. Tanpa pakai rumus ini pun kita bisa selesaikan perhitungannya. Tetapi jika ingin menggunakan rumus, ini adalah rumus yang umum digunakan untuk persen berat atau persen W per W atau persen B per B. Rumusnya adalah massa zat terlarut dalam gram dibagi dengan massa larutan dalam gram dikali dengan 100%. Atau bisa juga untuk persen B per B ini menggunakan rumus massa zat terlarut dalam gram per massa zat terlarut dalam gram ditambah dengan massa pelarut dalam gram. Karena ingat, massa larutan ini adalah gabungan dari massa zat terlarut ditambah dengan massa pelarut kemudian dikali dengan 100%. Nah, kemudian untuk rumus persen V per V, rumusnya adalah volume zat terlarut dalam mililiter dibagi dengan volume larutan dalam mililiter kemudian dikali dengan 100%. Sementara untuk persen berat per volume atau persen B per V, ini rumusnya adalah massa zat terlarut dalam gram dibagi dengan volume larutan dalam mililiter dikalikan dengan 100%. Berikut ini contoh perhitungan, contoh soal perhitungan persen konsentrasi. Jadi misalkan ada soal, hitunglah jumlah zat terlarut yang diperlukan untuk membuat 500 ml NaOH 5% B per V. Jadi tipe soal seperti ini yang akan sering kita kerjakan nanti di laboratorium. Jadi kita akan membuat larutan dengan konsentrasi tertentu sejumlah volume tertentu. Sebelum membuatnya kita harus hitung dulu berapa massa zat terlarut yang kita harus ukur, entah itu dalam ukuran volume atau dalam ukuran massa. Nah, dari soal ini berarti yang diketahui adalah persennya sebesar 5% B per V, kemudian ada volume larutannya sebesar 500 ml. Yang ingin ditanyakan adalah berapa massa NaOH-nya. Jadi zat terlarutnya
Ingat, zat terlarut adalah yang senyawanya disebutkan dalam nama larutan. Jadi larutannya NaOH 5% B per V, berarti zat terlarutnya adalah NaOH. Sehingga yang ditanyakan di sini adalah massa dari NaOH. Untuk menyelesaikan soal ini ada dua cara yang bisa kita gunakan. Cara pertama adalah kita kembalikan kepada definisi dari persen itu sendiri, di mana NaOH 5% B per V ini bermakna ada 5 gram NaOH dalam tiap 100 ml larutan. Nah, kalau larutan yang akan kita buat adalah 500 ml, berarti ini adalah 5 kali lipat dari 100 ml. Maka jumlah NaOH-nya juga harus menjadi 5 kali lipat atau kita kali 5. Jadi hasilnya adalah 5 gram dikali 5 sama dengan 25 gram NaOH. Jadi untuk bisa membuat larutan tersebut kita butuh 25 gram NaOH yang dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 500 ml. Kalau kita kerjakan menggunakan rumus, maka kita menggunakan rumus persen B per V sama dengan massa zat terlarut dalam gram dibagi dengan volume larutan dalam mililiter dikali dengan 100%. Nanti kita tinggal masukkan nilainya. Persennya adalah 5%. Agar satuannya bisa tercover di akhir, maka kita tuliskan 5% gram per mililiter. Ingat B per V ya, gram per mililiter, sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan volume larutan adalah 500 ml, kemudian dikali 100%, sehingga kita peroleh massa zat terlarut sama dengan 5 gram per mililiter dikali dengan 500 ml per 100. Jadi persennya sudah kita coret duluan tadi ya. Jadi 5 gram per mililiter kali 500 ml per 100 ml kita coret, sehingga akan kita peroleh 5 kali 500 yaitu 2500 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 25 gram. Nah, kemudian contoh kedua, hitung jumlah zat terlarut yang diperlukan untuk membuat 150 ml larutan larutan aseton 3% volume per volume. Maka berarti jumlah zat terlarut yang akan kita hitung nanti adalah volume, karena persennya adalah persen V per V. Maka diketahui persennya sebesar 3% V per V. Volume larutannya adalah 150 ml. Yang ditanyakan adalah berapa volume zat terlarutnya. Dalam hal ini zat terlarutnya adalah aseton. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa gunakan dua cara. Cara pertama adalah kita kembalikan ke definisi. Aseton 3% V per V itu artinya ada 3 ml aseton dalam 100 ml larutan. Jadi kalau larutannya 150 ml berarti ini adalah 1,5 kalinya. Maka jumlah volume aseton yang kita perlukan adalah 3 ml kali 1,5 atau hasilnya adalah 4,5 ml aseton. Jadi untuk bikin larutannya kita butuh 4,5 ml aseton. Kalau kita gunakan alternatif kedua yang menggunakan rumus, maka rumus yang digunakan adalah persen V per V sama dengan volume zat terlarut dalam mililiter per volume larutan dalam mililiter kali dengan 100%. Masukkan nilai persennya adalah 3%. Mililiter per mililiter, ingat karena dia volume per volume, sama dengan volume zat terlarut dibagi dengan 150 ml dikali dengan 100%, sehingga volume zat terlarutnya, ingat persen kita coret duluan, sehingga volume zat terlarutnya adalah 3 ml per mililiter dikali dengan 150 ml per 100, sehingga akan kita peroleh hasil 4,5 ml aseton. Berikutnya contoh ketiga, tentukan konsentrasi larutan dalam persen B per B jika sebanyak 60 gram NaOH dilarutkan dengan 140 ml air. Berarti dari soal ini target kita adalah menghitung persennya. Jadi persen yang mau dihitung adalah persen B per B. Berarti untuk bisa menyelesaikan soal ini kita perlu tahu berapa massa zat terlarutnya dan berapa massa larutannya. Nah, kita lihat yang diketahui di soal adalah massa NaOH, berarti ini adalah massa zat terlarut sebesar 60 gram. Kemudian ada volume air sebesar 140 ml. Tapi ingat, untuk bisa menghitung persen yang kita perlukan adalah massa larutan. Maka kita perlu menghitung massa pelarut dulu. Nah, karena air yang diketahui dalam volume 140 ml, kita butuh data berat jenis air. Jadi berat jenis air ini meskipun tidak ada di soal, ini sudah jadi
pengetahuan umum bahwa berat jenis air itu adalah 1 gram per mililiter, sehingga massa air dapat kita hitung dengan mengalihkan antara volume terhadap berat jenisnya, atau 140 ml dikali dengan 1 gram per mililiter, sehingga akan kita peroleh hasil 140 gram massa untuk air sebagai pelarut. Sehingga massa larutan dapat kita hitung dengan menjumlahkan massa NaOH terhadap massa air, atau 60 gram ditambah dengan 140 gram, hasilnya adalah 200 gram. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah berapa persen B per B-nya. Nah, untuk menghitung persen B per B ini, rumus yang kita gunakan, kita bisa gunakan rumus atau kita bisa kembalikan kepada definisi. Jadi ada dua cara perhitungannya. Cara pertama kita pakai definisinya. Jadi kita lihat 60 gram ini terlarut dalam 100 gram larutan. Nah, ingat, persen itu selalu definisinya dalam 100. Jadi dari 200 gram, kalau larutannya kita rubah menjadi 100 gram, atau larutannya kira-kira hanya 100 gram, berarti dari 200 gram ke 100 gram itu dibagi 2, maka jumlah NaOH-nya juga kita bagi 2, 60 dibagi 2, sehingga diperoleh hasil 30 gram NaOH dalam 100 gram larutan. Jadi ini pakai logika perbandingan saja ya. Jadi kalau dalam 60 gram terdapat, kalau 60 gram ini terlarut dalam 200 gram, pertanyaannya kalau hanya 100 gram berapa gram ke NaOH-nya? Maka logikanya adalah kalau dalam 200 ada 60, berarti kalau hanya dalam 100 hanya terdapat 30 gram NaOH. Jadi kalau 30 gram NaOH terlarut dalam 100 gram larutan, berarti konsentrasinya adalah 30% B per B. Kalau kita mau gunakan rumus di cara kedua juga boleh. Jadi tinggal persen B per B sama dengan massa zat terlarut per massa larutan kali 100%. Kita masukkan massanya 60 gram zat terlarut per massa larutan 200 gram dikalikan dengan 100%. Gramnya kita coret, hasilnya adalah 6000 dibagi dengan 200, hasilnya adalah 30% B per B. Sama saja antara cara 1 maupun cara 2 hasilnya. Nah, contoh lain ada soal tentukan konsentrasi larutan dalam persen B per V jika 10 gram NaCl dilarutkan dalam air hingga volume 100 ml. Di soal ini yang diketahui adalah massa NaCl saat terlarutnya sebesar 10 gram, kemudian ada volume larutan sebesar 400 ml. Yang ditanyakan adalah persen B per V. Berarti yang kita butuhkan adalah massa saat terlarut terhadap volume larutan. Maka di soal ini aman karena massa saat terlarut ada, volume larutan juga ada. Maka kita bisa selesaikan dengan cara pertama. Ada 10 gram NaCl terlarut dalam 400 ml larutan. Sekarang pertanyaannya, kalau larutannya hanya 100 ml, kira-kira NaCl-nya berapa gram? Maka 400 ke 100 ini kan bagi 4-nya. Maka dari NaCl-nya juga kalau kita bagi 4 jumlahnya berarti 2,5 gram NaOH dalam 100 ml larutan. Berarti jumlah persennya adalah 2,5% B per V. Jadi ini kalau kita selesaikan dengan logika matematis. Kalau kita pakai rumus juga boleh, silahkan. Rumusnya adalah persen B per V sama dengan massa saat terlarut dalam gram dibagi dengan volume larutan dalam mililiter dikali dengan 100%. Masukkan massa saat terlarut 10 gram, volume larutan masukkan 400 ml, berarti 10 gram dibagi dengan 400 ml kali 100%. Hasilnya adalah 2,5% gram per mililiter, atau sama dengan 2,5% B per V. Lalu kita perhatikan soal nomor 3 dan soal nomor 4, kita telaah perbedaannya. Jadi kalau di soal nomor 3 redaksinya adalah dilarutkan dengan 140 ml air. Kalau redaksinya seperti itu, dilarutkan dengan, berarti volume yang disebutkan adalah volume pelarutnya. Berbeda halnya di soal nomor 4. Soal nomor 4 disebutkan dilarutkan dalam air hingga volume 400 ml, yang berarti kalau redaksinya dilarutkan hingga, berarti volume yang disebutkan tersebut adalah volume larutan. Jadi harap menelaah dengan seksama redaksi kalimat dari suatu soal, baru kemudian menjawabnya. Selanjutnya untuk satuan konsentrasi kemolaran atau molaritas, simbolnya adalah M kapital. Jadi hati-hati untuk kemolaran atau molaritas ini
Jangan sampai salah menuliskan simbol karena ada satuan konsentrasi yang simbolnya juga M kecil ya. Jadi kalau untuk molaritas atau kemolaran simbolnya adalah M kapital. Nah, kemolaran atau molaritas ini adalah suatu satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, atau kalau kita berbicara dalam ukuran mili berarti jumlah milimol zat terlarut dalam 1 mililiter larutan, atau biasa dituliskan sebagai mol per liter ya untuk molaritas. Nah, ini contoh misalkan ada larutan NaCl 5 molar, berarti ada 5 mol NaCl dalam 1 liter larutannya. Atau contoh lain ada larutan NaOH 2 molar, ini berarti ada 2 mol NaOH dalam tiap 1 liter larutannya. Nah, dari definisi tersebut dapat dirumuskan rumus bahwa molaritas atau M ini sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. Karena molaritas ini adalah sama dengan mol zat terlarut per liter larutan, dimana kalau kita kembali kepada konsep mol zat terlarut itu dapat kita hitung dengan rumus W per mm. Kenapa kita memilih rumus ini? Karena sekali lagi untuk rumus mol itu kita tahu ada 3 jenis. Yang pertama JP per L, tapi ingat JP ini tidak mungkin kita hitung di laboratorium, tidak mungkin kita lakukan proses perhitungan atom sampai 6,02 kali 10 pangkat 23 di laboratorium. Kemudian ada rumus lain yaitu V per Vm, tapi hanya berlaku untuk gas. Sementara kalau kita bekerja di laboratorium, umumnya zat yang kita gunakan adalah zat yang berwujud padat atau zat yang berwujud cair, sehingga rumus yang paling tepat digunakan dalam perhitungan konsentrasi larutan adalah rumus mol sama dengan W per mm. Nah, karena mol sama dengan W per mm, maka rumus molaritas dapat kita modifikasi menjadi W per mm per liter larutan, atau bisa kita sederhanakan menjadi molaritas atau M sama dengan W zat terlarut per mm zat terlarut dikali dengan liter larutan, atau singkatnya kita tuliskan saja M sama dengan W per mm kali liter, atau kalau yang akan kita hitung adalah massa, kita tuliskan W sama dengan M dikali dengan mm dikali dengan liter, dimana ingat M ini adalah molaritas atau kemolaran larutan dalam satuan mol per liter, sementara W ini adalah massa, tapi ingat massa di sini yang dimaksud adalah massa zat terlarut dalam gram, kemudian mm ini adalah massa molar zat terlarut dalam gram per mol, sementara L ini adalah volume larutannya. Jadi dari rumus tersebut yang punya larutan hanya L, sementara untuk W dan mm ini adalah punya zat terlarut. Ini adalah contoh perhitungan molaritas. Jadi misalkan ada soal yang pertama, hitung jumlah zat terlarut yang diperlukan untuk membuat 500 ml BaCl2 2 molar. Dari soal ini yang diketahui adalah molaritas larutan sebesar 2 molar atau 2 mol per liter. Kemudian diketahui juga volume larutan sebesar 500 ml. Kita rubah jadi liter karena untuk menghitung molaritas rumus yang digunakan adalah volume dalam liter, sehingga volumenya adalah 0,5 liter. Kemudian senyawa zat terlarutnya adalah BaCl2. Jadi karena kita butuh BaCl2, kita perlu menghitung Br-nya dulu ya. Jadi kita hitung Br-nya, diperoleh nilai kita hitung Mr-nya, kita peroleh nilai sebesar 208. Nah, berarti mm dari BaCl2 ini adalah 208 gram per mol. Yang ditanyakan adalah berapa massa zat terlarutnya. Massa zat terlarut di sini yang dimaksud adalah massa BaCl2-nya. Sehingga kita selesaikan dengan rumus massa, W sama dengan M dikali dengan mm kali liter. Masukkan nilai M-nya 2 mol per liter dikali dengan mm-nya 208 gram per mol dikali dengan volumenya 0,5 liter. Liternya kita coret, molnya kita coret, hasilnya kita peroleh massa sebesar 208 gram. Contoh berikutnya ada perhitungan konsentrasi. Jadi tentukan konsentrasi molar larutan jika sebanyak 11,7 gram natrium klorida dilarutkan dengan air hingga volumenya 100 ml. Jadi yang diketahui dari soal ini adalah massa NaCl-nya sebesar 11,7 gram, kemudian ada volume larutannya 100 ml atau sama dengan 0,1 liter. Kita hitung mR NaCl dulu,
diperoleh hasil 58,5, maka NaCl adalah 58,5 gram per mol. Yang ditanyakan adalah molaritas larutan. Maka kita tinggal hitung M dengan rumus W per mm kali liter, masukkan nilainya 11,7 gram dibagi dengan 58,5 gram per mol dikali dengan 0,1 liter. Gramnya bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 2. Hasil perhitungannya adalah 2, satuannya adalah mol per liter. Jadi mol kita tarik ke atas, jadinya 2 mol per liter sama dengan 2 molar. Jadi untuk soal kedua konsentrasi molarnya adalah 2 molar. Ketiga, jadi ada contoh, hitunglah konsentrasi molar dari larutan asam sulfat 98% B per B jika diketahui kerapatan larutannya adalah 1,8 gram per mililiter. Jadi untuk soal ketiga ini yang akan kita hitung adalah molaritas, tetapi di sini tidak ada informasi mengenai massa maupun tidak ada informasi mengenai volume. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah persen B per B-nya sebesar 98%. Kemudian diketahui pula adalah kerapatan dari larutannya yaitu sebesar 1,8 gram per mol. Kemudian kita tahu bahwa larutannya adalah larutan asam sulfat, berarti zat terlarutnya adalah asam sulfat. Kita bisa hitung MR-nya asam sulfat. Ini dengan rumus perhitungan MR kita peroleh hasil sebesar 98. Kemudian mmH2SO4 berarti adalah 98 gram per mol. Yang ditanyakan di soal ini adalah molaritas larutan. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Kita kembali dulu ke rumus dari molaritas. Molaritas itu rumusnya adalah massa zat terlarut dibagi dengan mm zat terlarut dikali dengan liter larutan. Mm-nya sudah ada, sekarang persoalannya adalah massanya yang tidak ada serta volumenya tidak ada. Menyelesaikan soal ini karena ada data kerapatan atau berat jenis, bisa kita selesaikan dengan memisalkan volume larutan. Jadi misal nih saya memisalkan volume larutan 1 liter. Kenapa harus 1 liter ya? Terserah saja sih, mau memilih volume berapa juga tidak masalah, tetapi paling gampangnya ya pilih aja angka 1. Angka 1 itu angka yang paling sederhana dalam setiap perhitungan, maka saya memilih volume larutan adalah 1 liter. Nah, 1 liter ini sama dengan 1000 ml. Kenapa saya konversi menjadi 1000 ml? Karena tujuannya sebentar adalah untuk mengetahui massa dari larutannya dengan bantuan kerapatan. Nah, massa larutan bisa kita hitung dengan volume larutan yang tadi kita misalkan dikali dengan kerapatannya atau berat jenisnya. Nah, volume adalah 1000 ml yang tadi kita misalkan dikali dengan 1,8 gram per mililiter atau kerapatannya. Nah, mililiternya kita coret, kita peroleh hasil massa larutan sebesar 1800 gram. Nah, sesudah dapat massa larutan sebesar 1800 gram, kita bisa hitung massa zat terlarut. Caranya adalah dengan memanfaatkan persen. Jadi kita bisa hitung massa zat terlarut itu sama dengan persen dikali dengan massa larutan. Persennya adalah 98/100 dikali dengan 1800 gram, kita peroleh hasil massa zat terlarutnya adalah 1764 gram. Nah, sesudah memperoleh massa zat terlarut, molaritas sudah bisa kita hitung dengan rumus W zat terlarut per mm zat terlarut dikali dengan liter larutan. Jadi kita masukkan massa di sini, massa zat terlarut berarti 1764 gram dibagi dengan massa molar zat terlarutnya adalah 98 gram per mol dikali dengan 1 liter. Kenapa 1 liter? Karena tadi kita misalkan volumenya adalah 1 liter. Jadi kalau Anda tidak mau memisalkan dengan 1 liter, misalkan mau memisalkan 0,25 liter, maka sebentar di rumus molaritas yang kita masukkan volumenya juga 0,25 liter sesuai dengan yang kita misalkan. Oleh karena itu saya memilih memisalkan dengan 1 liter. Nah, sesudah kita hitung akan kita peroleh hasil molaritasnya sebesar 18 mol per liter atau sama dengan 18 molar. Nah, kalau kita lihat proses perhitungan molaritas dari persen B per B seperti yang sudah dijelaskan, bisa kita runut bahwa untuk bisa memperoleh molaritas itu kita hitung dengan menentukan massa zat terlarut dulu. Massa zat terlarut dihitung dari persen dikali dengan massa larutan. Massa larutan diperoleh dari volume dikali dengan berat jenis, di mana volumenya kita misalkan adalah 1000 ml. Maka untuk menghitung
molaritas dari larutan yang persen berat per beratnya diketahui, bisa kita gunakan satu rumus singkat, yaitu molaritas atau M sama dengan persen dikali dengan berat jenis dikali dengan 1000 per mm larutan. Per mm zat terlarut. Di mana M ini adalah kemolaran atau molaritas, satuannya adalah mol per liter, kemudian persen ini adalah persen B per B dari larutan. Nah, kalau masuk di rumus, persennya harus kita bagi 100, jadi persen per 100 ya. Kemudian BJ ini adalah berat jenis larutan dalam gram per mililiter, kemudian MM ini adalah massa molar zat terlarut dalam gram per mol, kemudian 1000 ini adalah faktor konversi volume. Kalau kita gunakan dalam rumus, kita harus tuliskan satuannya adalah mililiter per liter. Berikut ini contoh perhitungan soal tadi jika kita gunakan rumus singkat tersebut. Jadi rumus singkatnya adalah M sama dengan persen kali BJ per 1000 per mm zat terlarut. Kita tinggal masukkan persennya adalah 98%, masukkan nilainya 98 per 100 ya. Jadi tadi sudah ada keterangan persen dibagi 100, jadi 98 per 100 kali berat jenisnya 1,8 gram per mililiter kali dengan 1000 satuannya adalah mililiter per liter ya, kalau kita sudah terapkan di rumus, per 98 gram per mol. Gram kita coret, mililiter kita coret, yang tersisa adalah mol per liter. Hasil perhitungannya adalah 18 mol per liter atau sama dengan 18 molar. Jadi untuk mengkonversi molar dari persen seperti soal yang tadi, ada dua cara yang bisa kalian gunakan, menggunakan rumus singkat atau menggunakan cara terstruktur seperti contoh sebelumnya. Hasilnya akan sama saja sepanjang kita menghitung dengan tepat. Selanjutnya kita bahas mengenai rumus pengenceran. Jadi terkadang di laboratorium kita butuh larutan dengan konsentrasi yang kecil, sementara larutan yang ada adalah larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Jadi misal di laboratorium saya butuh larutan HCl 4 molar, tetapi yang tersedia adalah HCl yang 12 molar. Maka apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah mengencerkan larutan tersebut. Sama halnya saat kita meminum suatu minuman yang terlalu manis, agar kita tidak meminum yang terlalu manis, yang kita lakukan kita tambahkan air, itu namanya kita encerkan minuman tersebut. Nah, begitu juga prinsipnya saat kita bekerja dengan larutan kimia di laboratorium. Jika konsentrasinya terlalu tinggi dan yang kita butuhkan adalah konsentrasi yang lebih rendah, maka yang kita lakukan adalah proses pengenceran atau proses mengubah konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Bagaimana cara menghitung volume atau konsentrasi zat dalam proses pengenceran? Maka ada rumus yang biasa digunakan yang disebut sebagai rumus pengenceran. Rumusnya adalah V1 dikali dengan C1 sama dengan V2 dikali dengan C2, di mana V1 ini adalah volume larutan sebelum dilakukan proses pengenceran, kemudian V2 adalah volume larutan setelah dilakukan pengenceran. Jadi setelah ditambahkan air, volume akhir larutannya itulah yang kita sebut sebagai V2. C1 adalah konsentrasi larutan sebelum pengenceran, biasanya yang konsentrasinya lebih tinggi. Kemudian C2 adalah konsentrasi larutan setelah pengenceran, biasanya adalah yang konsentrasinya lebih rendah. Nah, jenis satuan konsentrasi atau simbol C ini dapat kita ubah, dapat kita sesuaikan dengan jenis satuan konsentrasi yang akan kita hitung. Jadi misal yang mau saya hitung adalah persen, maka rumusnya bisa menjadi V1 kali persen 1 sama dengan V2 dikali dengan persen 2. Kalau yang mau dihitung adalah molar, rumusnya kita rubah menjadi V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. Hal yang perlu diingat juga adalah rumus pengenceran ini dapat digunakan jika konsentrasi awal dan konsentrasi akhirnya jenisnya sama. Jadi tidak bisa Anda menghitung V1 dikali dengan persen 1 sama dengan V2 dikali dengan M2. Jadi jenis satuan konsentrasinya harus sama. Kalau molar semua, kalau persen semua, ya seperti itu. Contoh misalkan tentukan volume asam sulfat pekat 98% B per B dengan kerapatan 1,8 gram per mililiter yang diperlukan untuk membuat 900 ml larutan asam sulfat 4 molar, serta tentukan volume air yang ditambahkan. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, kita perhatikan dulu target larutan yang dibuat apa. Larutan yang akan dibuat adalah 900 ml larutan asam sulfat 4M. Maka
900 ml ini kita anggap sebagai V2-nya, sementara 4 molar adalah konsentrasi keduanya, konsentrasi akhirnya. Nah, kita perhatikan yang ingin dicari adalah volume asam sulfat pekat 98% berat, berarti yang akan dicari adalah volume 1 atau volume awalnya, V1-nya. Sementara karena target kita adalah molaritas, maka berarti kita perlu tahu M1-nya atau molaritas pertamanya itu berapa. Maka kita cek dulu, yang diketahui di soal ini adalah persen B per B sebesar 98%, kemudian ada berat jenis asam sulfat sebesar 1,8 gram per mol, kemudian ada MmH2SO4 yaitu kita bisa hitung hasilnya adalah 98 gram per mol, kemudian V2-nya adalah 900 ml dan M2-nya adalah 4 molar. Yang ditanyakan adalah berapakah volume awal larutan atau V1 dan berapa volume air. Nah, ingat dalam penggunaan rumus pengenceran, jadi karena yang dilakukan di sini adalah proses pengenceran, satuan konsentrasi awal dan satuan konsentrasi akhir itu harus sama. Jadi karena satuan konsentrasi akhirnya adalah 4 molar, maka konsentrasi awal juga harus dalam bentuk molar. Nah, dari 98% B per B ini harus kita rubah dulu ke molaritas. Caranya seperti apa? Caranya sudah kita bahas di perhitungan sebelumnya, yang bisa menggunakan rumus singkat atau bisa menggunakan cara terstruktur. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut, kita sudah peroleh bahwa molaritas asam sulfat 98% B per B adalah 18 molar. Tapi kalau belum dihitung, harus hitung dulu ya. Ini kebetulan karena untuk asam sulfat 98% sudah dihitung pada contoh sebelumnya, sehingga langsung kita tuliskan saja molarnya adalah 18 molar. Maka kita tinggal masukkan ke rumus pengenceran. Karena kesatuan konsentrasinya adalah molar, maka rumusnya menjadi V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1-nya ini yang akan kita hitung, M1-nya adalah 18 molar, kemudian volume 2-nya adalah 900 ml dan M2-nya adalah 4 molar. Berarti V1 sama dengan 900 ml kali 4 molar dibagi dengan 18 molar. Molarnya kita coret, akan kita peroleh hasil 200 ml. Jadi volume asam sulfat pekatnya adalah 200 ml. Volume airnya tinggal kita hitung dari rumus volume kedua dikurang dengan volume pertama. Kenapa V2 dikurang V1? Karena yang lebih besar pasti adalah volume akhir, karena setelah ditambahkan air volumenya menjadi bertambah, sehingga kita hitung volume airnya adalah 900 ml dikurang 200 ml atau sama dengan 700 ml. Contoh berikutnya, ada sebanyak 50 ml larutan HCl 4% diencerkan dengan air hingga volume larutan menjadi 200 ml. Tentukan konsentrasinya setelah diencerkan. Maka dari soal ini yang diketahui adalah volume awal sebesar 50 ml, kemudian ada volume kedua sebesar 200 ml. Jadi ditambahkan dengan air hingga volumenya, berarti volume akhirnya adalah 200 ml, bukan volume air yang 200 ml. Nah, kemudian persen 1 atau persen awalnya adalah 4%. Yang mau dihitung adalah persen 2 atau persen akhirnya. Maka kita gunakan rumus V1 dikali persen 1 sama dengan V2 dikali dengan persen 2. Masukkan nilai V1 50 ml dikali dengan persen 1-nya 4% sama dengan volume 2-nya adalah 200 ml dikali dengan persen 2-nya. Sehingga persen 2 sama dengan 50 ml kali 4% dibagi dengan 200 ml. Mililiternya kita coret sehingga kita peroleh hasil 200% per 200 atau sama dengan 1%. Nah, selain rumus pengenceran, dalam proses pembuatan larutan juga biasa dilakukan proses pencampuran larutan. Jadi biasanya ada dua jenis larutan dengan sater larut yang sama, konsentrasinya berbeda, kemudian dicampurkan. Kemudian kita ingin hitung berapa konsentrasi akhirnya. Untuk kasus seperti itu bisa kita gunakan rumus pencampuran larutan. Tetapi perlu diingat baik-baik bahwa dalam rumus pencampuran larutan ini jenis zat yang dicampurkan harus mengandung sater larut yang sama. Jadi jangan larutan NaOH dicampur dengan larutan asam sulfat.
tidak bisa menggunakan rumus pencampuran larutan. Jadi hanya bisa jika jenis zat terlarutnya sama. Jadi misal larutan NaOH 1 molar dicampur dengan larutan NaOH 2 molar ya. Jadi konsentrasinya berbeda tetapi zat terlarutnya sama. Nah, rumus untuk pencampuran larutan ini adalah V1 dikali C1, jadi konsentrasi campuran sama dengan V1 dikali C1 ditambah V2 dikali C2 dan seterusnya sampai Vn dikali dengan Cn per V1 tambah V2 dan seterusnya tambah Vn. Jadi jangan terlalu pusing melihat rumusnya. Ini maksudnya kita bisa mencampur lebih dari 2 larutan. Jadi jika yang kita campur 3 larutan, maka rumusnya V1C1 tambah V2C2 tambah V3C3 per V1 tambah V2 tambah V3. Kalau yang kita campur 4 berarti V1C1 tambah V2C2 tambah V3C3 tambah V4C4 per V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 dan seterusnya sampai berapapun campuran larutan yang akan kita campurkan. Tapi umumnya biasanya yang kita campur hanya 2 ya. Jadi di mana V1 adalah volume larutan pertama, V2 adalah volume larutan kedua, kemudian Vn adalah volume larutan ke N, kemudian C1 konsentrasi larutan 1, C2 konsentrasi larutan 2, kemudian Cn ini adalah konsentrasi larutan ke N. Nah, perlu diingat sama seperti di rumus pengenceran, jenis satuan konsentrasi dapat kita ubah sesuai dengan jenis satuan konsentrasi yang akan dicampur dan harus jenis satuan konsentrasinya sama. Jadi kalau tidak sama, konversi dulu menjadi satu satuan yang sama. Jadi kita bisa hitung M campuran sama dengan V1 M1 tambah V2 M2 per V1 tambah V2, atau persen campuran sama dengan V1 kali persen 1 tambah V2 kali persen 2 per V1 tambah V2. Tetapi jangan sekali-kali Anda menghitung M campuran sama dengan V1 kali M1 tambah V2 kali persen 2. Itu tidak bisa. Harus jenis satuan konsentrasi yang sama. Misalkan ada contoh sebanyak 500 ml larutan asam sulfat 4 molar dicampurkan dengan 150 ml asam sulfat 2 molar. Kemudian kita mau tahu molaritas akhir campurannya berapa, maka berarti V1-nya adalah 50 ml, V2-nya adalah 150 ml, kemudian M1-nya adalah 4 ml, kemudian M2-nya adalah M1-nya adalah 4 molar, M2-nya adalah 2 molar. Ingat, hati-hati jangan sampai kita salah pasang ya. Jadi 50 ml asam sulfat 4 molar ini satu pasang, bisa kita sebut sebagai larutan pertama. Kemudian 150 ml asam sulfat 2 molar ini juga satu pasang, sehingga jangan sampai nanti kebalik-balik yang mana satu yang mana 2 ya. Sehingga yang akan kita hitung adalah molaritas campurannya. Kita hitung dengan rumus M campuran sama dengan V1 dikali dengan M1 ditambah V2 dikali dengan M2 per V1 tambah V2, atau 50 ml dikali dengan 4 molar ditambah dengan 150 ml dikali dengan 2 molar per 50 ml ditambah dengan 150 ml, atau 250 kali 4 hasilnya adalah 200 ml molar ditambah dengan 150 kali 2 adalah 300 ml molar per 200 ml. Kalau kita jumlahkan jadinya 500 ml molar per 200 ml, mililiternya kita coret, hasilnya adalah 2,5 molar.